Hari belum pagi, belum ada ayam berkokok, belum ada langkah kaki di halaman. Tapi kamu sudah bangun. Kamu tidur di atas tikar jerami, di ruangan sempit tanpa perabot. Udara pagi masih menggigit, dan kamu tahu, tugasmu sudah menunggu. Kamu bukan samurai, bukan bangsawan. Kamu adalah pelayan di rumah salah satu samurai berpangkat. Tugas pertamamu, diam. Kamu berjalan tanpa suara di lorong-lorong rumah kayu yang senyap, menutup pintu geser tanpa suara, agar tuanmu tidak terganggu tidurnya. Kamu menyiapkan air mandi, memanaskannya sampai suhu yang tepat dari kayu bakar yang kamu kumpulkan semalam. Kamu membersihkan pedangnya, katana yang harus mengilap sempurna. Sedikit karat, kesalahanmu. Salah mengikat sabuk, malumu. Sarapan, bukan untukmu. Kamu menyiapkan nasi dan sup miso untuk tuanmu. Mengaturnya rapi, membungkuk saat mengantarkannya. Kamu makan nanti, mungkin sisa dingin dari dapur. Hari terus berjalan, dan isinya selalu sama. Bersih-bersih, menyikat halaman, menyapu dedaunan yang bahkan baru jatuh 1 menit lalu, menjahit sandal yang rusak, menyiapkan kuda, menjawab panggilan dengan cepat, tapi tanpa suara. Tapi kalau kamu salah, memecahkan mangkuk teh bisa berarti cambukan. Salah bicara bisa berarti diusir. Dan kalau aibmu cukup besar, bisa jadi kamu dituntut untuk bunuh diri demi menjaga kehormatan rumah. Bayangkan, kamu tunduk pada kode Bushido, tapi itu bukan untuk melindungimu. Kode itu ada agar kamu tahu batasmu. Kamu tidak pernah dipuji. Kamu hanya diperhatikan saat kamu salah. Tapi dalam keheningan itu, ada ketenangan aneh. Kamu mulai menghafal irama pekerjaan harian. Kamu melihat bunga sakura jatuh satu persatu di halaman yang kamu bersihkan sendiri. Kamu tahu posisi kamu kecil, tapi kamu adalah bagian dari rumah ini. Dan meski namamu mungkin tak tercatat dalam sejarah, kerja kerasmu tak pernah benar-benar hilang. Sekarang, mari kita tinggalkan halaman itu sejenak. Kita menuju medan perang kepada satu orang, bukan pelayan, tapi penguasa yang hampir menaklukkan segalanya dan menghilang dalam kobaran api dan pengkhianatan. Sekarang, bayangkan langit berwarna kelabu, tanah basah oleh hujan semalam, dan di kejauhan, suara pasukan, 1000 langkah serentak, menggetarkan bumi. Di tengah kekacauan zaman Sengoku, era perang saudara tak berkesudahan di Jepang, lahirlah seorang pria yang tidak seperti yang lain. Namanya Oda Nobunaga. Ia bukan seorang pemimpin yang lembut. Ia keras, cepat marah, tapi dia juga jenius. Nobunaga lahir tahun 1534. Putra seorang penguasa kecil di provinsi Owari. Sejak muda, ia dijuluki si gila Owari karena tingkahnya yang liar. Orang-orang menertawakannya. Mereka tidak tahu dia akan mengguncang Jepang. Apa yang membuatnya berbeda? Nobunaga tidak percaya pada tradisi yang kaku. Ia mengabaikan formalitas yang disembah oleh para samurai tua. Ia menerima pedagang, menggunakan senjata api, sesuatu yang dianggap tidak terhormat oleh banyak bangsawan waktu itu. Dia bahkan membantai lawan-lawannya bukan hanya dengan pedang, tapi dengan strategi, tipu daya, dan kekejaman tanpa ragu. Satu demi satu klan besar takluk padanya. Ia menghancurkan kuil Enryakuji, membakar ribuan biksu pejuang sampai rata dengan tanah. Baginya tidak ada yang suci jika menghalangi jalannya, tapi di puncak kekuasaannya, di saat semua tampak dalam genggamannya, tiba-tiba semuanya runtuh. Tahun 1982, yang menginap di kuil Honnoji, Kyoto, hanya dengan pengawal terbatas. Dia percaya dirinya tak terkalahkan, tapi bawahannya sendiri, Akechi Mitsuhide, berkhianat. Mitsuhide datang diam-diam mengepung kuil dan menyalakan api. Nobunaga dikepung, terjebak. Tak ingin ditangkap hidup-hidup, ia melakukan seppuku, bunuh diri samurai. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Kenapa dia dikhianati? Mungkin karena arogansi, mungkin karena dendam lama, atau mungkin karena Nobunaga telah menjadi terlalu besar untuk dikendalikan oleh siapapun. Dan begitu saja, lelaki yang hampir menyatukan Jepang menghilang, hanya menjadi asap dan legenda. Napasmu melambat.
Dan kita pun perlahan menjauh dari medan perang. Kita akan masuk ke sebuah lorong sejarah yang lebih sunyi. Sebuah misteri yang tetap belum terjawab sampai hari ini. Bayangkan kabut dingin menyelimuti hutan pinus di ujung utara Jepang. Suara hewan liar samar terdengar dari kejauhan, dan di antara kabut itu, ada desa kecil yang tak tercatat dalam kitab-kitab para shogun. Itulah dunia Ainu, suku asli dari Hokkaido dan sekitarnya. Mereka bukan samurai, bukan bangsawan, dan untuk waktu yang lama, bukan bagian dari Jepang yang resmi. Siapa mereka sebenarnya? Orang Ainu memiliki bahasa sendiri, kepercayaan sendiri, dan cara hidup yang sangat berbeda dari masyarakat Jepang pada umumnya. Mereka percaya bahwa roh ada dalam setiap benda. Air, angin, api, bahkan alat berburu. Pakaian mereka dibuat dari kulit pohon dan dihiasi dengan pola spiral yang rumit. Rumah mereka dibangun dari alang-alang menghadap sungai karena sungai adalah sumber kehidupan dan tempat tinggal para dewa air. Mereka hidup dari berburu, memancing, dan mengumpulkan tanaman liar. Tapi yang paling sakral adalah beruang. Iomante, sebuah ritual di mana seekor anak beruang dibesarkan seperti anggota keluarga, lalu dikorbankan dengan doa agar rohnya kembali ke dunia dewa dengan bahagia. Tradisi ini terdengar kejam di telinga modern, tapi bagi mereka, itu bentuk penghormatan tertinggi. Lalu, kenapa mereka terlupakan? Karena ketika Jepang mulai membangun identitas nasionalnya di abad ke-19, Ainu dianggap asing. Perlahan, mereka dipaksa meninggalkan bahasa dan kepercayaan mereka. Nama mereka dihapus dari dokumen, dan suara mereka tenggelam dalam arus sejarah. Apa yang tersisa hari ini? Potongan-potongan cerita rakyat, alat-alat berburu yang digali dari tanah, dan generasi muda Ainu yang berusaha menemukan kembali akar mereka setelah lama dipaksa diam. Malam semakin sunyi, dan kita telah menyusuri dunia yang hampir hilang. Tapi sebelum tidur benar-benar memanggilmu, kita akan melihat satu sisi lain dari Jepang lama. Sisi yang tidak pernah menyentuh tanah, sisi yang selalu berdiri lebih tinggi dari rakyat jelata. Mari kita naik ke dunia para bangsawan. Bayangkan sebuah taman luas dihiasi kolam koi yang tenang. Bunga sakura berguguran perlahan di atas jalan setapak dari batu. Dan di tengah semua itu, sebuah istana dengan atap melengkung, sunyi, tapi megah. Kamu baru saja melangkah ke dalam dunia Heian-kyo, ibu kota kuno Jepang abad ke-10. Kamu bukan rakyat biasa di sini. Kamu adalah bangsawan, atau pelayan istana, atau selir kekaisaran. Tapi apapun posisimu, semuanya ditentukan oleh etiket, tata cara, dan kesunyian. Di istana bicara terlalu keras dianggap memalukan, tertawa dengan suara, aib besar, salah pakai warna baju, bisa jadi bahan gosip selama berminggu-minggu. Kehidupan para bangsawan dipenuhi ritual, menulis puisi setiap pagi, mengirim surat parfum ke kekasih rahasia, berkompetisi diam-diam dalam kecantikan dan kesopanan. Tapi di balik kemewahan itu, ada rasa jenuh. Para wanita bangsawan tidak bisa keluar rumah sesuka hati. Mereka melihat dunia dari balik tirai. Para pria terikat pada politik yang lebih seperti perang bisik-bisik. Jamuan makan? Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menjaga wajah, membentuk aliansi, atau sekadar memastikan posisi keluarga di mata kaisar tetap aman. Mereka tidur di kasur sutra, tapi bangun dengan rasa cemas. Mereka mandi dengan air wangi, tapi tetap takut akan gosip. Kaisar sendiri seringkali hanya simbol. Ia duduk di singgasana emas, tapi semua keputusan diambil oleh keluarga bangsawan di belakang layar, terutama keluarga Fujiwara, yang menguasai istana selama berabad-abad. Jadi apakah hidup sebagai bangsawan itu bahagia? Hanya jika kamu bisa bertahan dalam keheningan. Hanya jika kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus menulis puisi yang menyampaikan semuanya tanpa mengatakan apa-apa. Sekarang, kita telah menjelajah 4 sisi Jepang lama. Dari keringat pelayan samurai hingga api pengkhianatan sang penakluk. Dari bisikan roh suku Ainu hingga senyapnya istana yang mewah tapi hampa. Tarik napas perlahan, biarkan sejarah mengendap di benakmu. Dan jika kelopak matamu mulai menutup,
biarkan suara zaman yang telah lama lewat ini menuntunmu ke dalam mimpi. Selamat tidur. Sampai jumpa di perjalanan waktu selanjutnya.